Prawira Raja. Setelah tinggal beberapa bulan di Istana Daha, Raden Wijaya memperoleh kepercayaan dari Raja Jayakatwang, Raja Daha. Ia berhasil meyakinkan Raja Jayakatwang bahwa pengabdiannya di Daha itu sebagai bukti kesetiaannya terhadap raja. Hari demi hari dan bulan demi bulan, Raden Wijaya bertindak sopan tanpa pamrih dan penuh perhitungan. Oleh karena itu, Raja Jayakatwang menganggapnya bukan sebagai Pangeran Singasari yang berbahaya lagi dan telah melupakan penaklukan Daha atas Singasari. Oleh sebab itu, Raja Jayakatwang tidak merasa keberatan ketika Raden Wijaya meminta izin untuk mendirikan padepokan di luar Istana Daha. Di mana tempat yang kau pilih, Ananda Wijaya? Di sebelah utara Daha, kira-kira 80 pal dari Daha. Ayahanda Jayakatwang. 80 pal sebelah utara, di mana jelasnya, Ananda? Di daerah Tarik, Ayahanda. Daerah itu berada di pinggir Sungai Berantas. Sekarang ini tempat itu masih berupa hutan lebat. Oleh sebab itu, izinkanlah hamba ditemani pula oleh para abdi hamba, Ayahanda Jayakatwang. Saya izinkan semua keinginanmu, Wijaya. Aku percaya padamu, namun janganlah lupa terhadap aku, kata Jayakatwang sambil menegaskan kepada Raden Wijaya bahwa ia adalah abdinya yang masih terikat pada kewajiban untuk menghadapnya. Raden Wijaya mengerti sendirian yang diucapkan Raja Jayakatwang. Oleh sebab itu, dengan tenang dan penuh perhitungan menjawab keinginan Raja Jayakatwang. Ayahanda Jayakatwang, hamba adalah abdi Ayahanda. Apalagi Ayahanda telah menerima Ananda dengan baik sekali. Karenanya, Ananda menganggap Ayahanda Jayakatwang bukan saja sebagai raja junjungan hamba. Lebih dari itu, Ananda telah menganggap tuanku sebagai Ayahanda sendiri. Raja Jayakatwang tersenyum ketika mendengar ucapan Raden Wijaya yang penuh pujian dan hormat. Kalau begitu, berangkatlah Ananda Wijaya. Suatu hari akan kuutus seseorang untuk menengokmu. Terima kasih, Ayahanda. Pada kesempatan ini pula, Ananda mohon pamit. Raden Wijaya sambil menghanturkan sembah. Keesokan harinya, Raden Wijaya dan para abdinya siap meninggalkan istana. Namun tiba-tiba Patih Mundarang datang menghampirinya. Patih Mundarang mengatakan bahwa dirinya diutus oleh raja untuk melepas kepergian Raden Wijaya di pelabuhan Jongobiru. Paman Patih Mundarang, izinkan kami meninggalkan Daha dan tolong sampaikan pula salam saya kepada Ayahanda Prabu Jayakatwang. Berangkatlah, Ananda. Salammu akan kusampaikan pada tuanku raja. Kuharap kita dapat bertemu lagi. Suara gong dan trompet menandai keberangkatan Raden Wijaya dan abdinya menuju kapal yang membawa rombongan Raden Wijaya memasuki wilayah Kertasanan. Kapal bergerak tenang, air sungai terlihat bening sehingga Raden Wijaya berada di kapal kedua yang merupakan kapal terbesar dari iringan-iringan kapal. Dan kapal itulah Raden Wijaya mengumpulkan para abdi utama seperti Lembu Sura, Nambi, Kebo Anambrang, dan Pamandana. Raden Wijaya mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Paman semuanya, kita telah keluar dari wilayah Daha untuk menuju ke tempat baru. Perjuangan baru saja kita mulai. Untuk itu saya meminta pada paman semua untuk membantuku mewujudkan cita-cita kita. Kami bersedia, Ananda Wijaya, kata Lembu Sura lantang yang juga diikuti oleh semua yang hadir. Sekarang saya merasa lebih mantap lagi berkat dukungan dari paman semua. Menurut perkiraan kita akan sampai wilayah Tarik besok sore. Berarti malam ini kita akan beristirahat dan memalam di tengah jalan, Tuanku Wijaya, kata Nambi mengingatkan. Ya, saya setuju saja. Silahkan diatur. Paman, selanjutnya marilah kita bicarakan apa rencana kita di tempat baru itu. Menurut pengetahuan hamba, wilayah Terik masih berhutan lebat, masih banyak pohon besar dan binatang buas.
Namun tanah itu sangat subur, kata Kebu Anabrang menceritakan pengalaman Kebu Anabrang adalah Panglima Singasari pada masa Raja Kerajaan-negaraan. Sebagai Panglima Perang, banyak daerah telah dikunjungi dan singgah termasuk wilayah Tarik. Berarti hal itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Berarti hal itu merupakan tantangan kita dan para abdi siap membantu Tuanku, kata Nambi menegaskan. Jangan khawatir, Tuanku, abdiku dan pasukan akan berdiri di belakang hamba. Mereka siap melakukan apa saja, sahut Pandangan menyatakan kesiapannya. Pernyataan kesiapan dan loyalitas juga disampaikan oleh Lembu, Suro, dan Kebu Anabrang yang masing-masing memiliki pengikut. Saya senang mendengarkan tekad dari paman semua. Sekarang telah berkumpul 200 orang laki-laki dan perempuan. Oleh orang sebanyak itu masih belum sepadan dengan luas hutan terik. Masih kurang kita bisa mendatangkan saudara kita. Paman Nabi, jangan terlalu cemas. Rencanaku akan aku mengutus Tumanggung Manisa, Pawala, dan Ki Kupuk ke Sumenep, Madura. Aku ingin memberitahu kepada Paman Arya Wiraraja bahwa sekarang aku tahu berada di daerah terik dan sesuai dengan rencana dahulu. Paman Arya Wiraraja bersedia memberi bantuan dari Madura. Hamba setuju Tuanku Wijaya. Hamba panggil saja Tumanggung Mahisa, Pawagal, dan Ki Kupuk agar mereka paham tugas ini adalah tugas berat, maka mereka berdua harus sampai Sumenep dengan selamat. Kala Pemandahan adalah seorang senopati yang telah diangkat sebagai senampati utama, yaitu senopati yang siap membela junjungan sampai titik darah penghabisan. Tidak terlalu lama, Pemandahan telah kembali di ruang pertemuan disertangi dengan Mahisa, Pawagal, dan Ki Kupuk. Ampun Tuanku Wijaya, ada apa gerangan? Tuanku memanggil kami berdua, kata Mahisa, Pawagal, dan Ki Kupuk bersamaan. Aku hendak mengutus kamu menuju Sumenep bertemu dengan Paman Arya Wiraraja untuk menyampaikan pesan yang sangat rahasia. Ini tugas maha penting. Oleh karena itu kamu harus melaksanakan dengan hati-hati dan sempurna. Tugas ini sangat mempengaruhi perjalanan kita semua. Hamba bersedia. Hamba akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya, kata Mahisa Pawagal sambil membukukan badannya sebagai tanda kesediaan. Sampaikan surat ini kepada Paman Arya Wiraraja. Setelah itu tolong juga ceritakan bahwa aku dan para abdiku sudah bersedia ditarik untuk membuka daerah ini dengan tenaga seadanya. Di samping itu tolong sampaikan pula bahwa aku mohon kesediaan Paman Arya Wiraraja agar segera datang ke Tarik dengan membawa pasukan dan perbekalan untuk membantu membuka hutan, kata Raden Wijaya memberi penjelasan kepada kedua utusannya. Setelah itu pertemuan pun dibubarkan. Mereka kembali ke kapal dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Seperti yang direncanakan sebelumnya, rombongan Raden Wijaya telah sampai di wilayah Tarik. Esok harinya semua kapal harap merapat untuk menurunkan penumpang dan barang-barang lain. Sementara itu sebuah kapal yang ditumpangi Tumanggung, Mahisa, Pawagal, dan Ki Kupuk hanya berhenti sejenak. Kapal itu hanya menurunkan beberapa orang dan beberapa barang saja. Tiada berapa lama kapal itu melanjutkan perjalanan ke utara, yaitu ke Sumenep, Madura. Hutan Tarik yang selama ini sepi menjadi ramai seketika oleh kehadiran rombongan Raden Wijaya. Semua prajurit segera membuat gubuk-gubuk untuk tempat tinggal. Mereka bekerja bahu-membahu, tak kenal lelah siang dan malam. Hari demi hari tak mengedoakan semangat bekerja sehingga tak beberapa lama hutan Tarik sudah berubah menjadi daerah ramai dan padat. Sekarang kita ikuti perjalanan kedua utusan Raden Wijaya. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, Tumanggung Mahisa, Pawagal, dan Ki Kupuk baru sampai Pelabuhan Kamal. Perjalanan ke Sumenep hanya memerlukan waktu sehari lagi.
Kapal terus melaju sampai akhirnya sampai di pelabuhan Sumenep. Adipati Arya Wiraraja menyambut Tumenggung Mahisa Pawagal dan Ki Kupuk dan rombongan dengan senang. Di balai pertemuan itu telah hadir 6 orang abdi utama Adipati Arya Wiraraja, Tumenggung Mahisa, Pawagal Dudul di deret lain, berharapan dengan keenam pembesar Kadipati Sumenep. Mana surat dari Ananda Wijaya, Paman Pawagal? Aku sudah lama menantinya, kata Adipati Arya Wiraraja. Mahisa Pawagal segera mengambil surat yang tersalib di pinggangnya, lalu diserahkan kepada Adipati Arya Wiraraja. Selesai membaca surat itu, Adipati Arya Wiraraja segera membahas semua persoalan dengan kedua utusan itu. Sesuai dengan isi surat, Raden Wijaya meminta Ketarik segera juga dengan membawa pasukan, perbekalan makanan dan peralatan kerja. Benar tuanku, Adipati Tuanku Wijaya sudah sampai di Tarik dan sekarang mungkin sudah mulai membuka hutan Tarik. Jangan khawatir Paman Pawagal dan Ki Kupuk, aku sudah menyiapkan semua keperluan itu. Bahkan aku juga telah menyimpan prajurit-prajurit Madura yang tangguh yang dapat diandalkan. Hamba sangat gembira sekali. Raden Wijaya pasti akan sangat senang ketika melihat tuanku Adipati tiba di desa Tarik nanti. Setelah itu aku membawa Putri Sulung Prabu Kartanegara yang dititipkan di sini oleh Raden Wijaya. Saya tidak tega melihat mereka berjauhan. Aku juga akan membawa putraku yang selama ini tinggal di Tanjung. Aku akan meminta putraku agar ia bersedia ikut membuka hutan itu dan membantu mewujudkan impian Ananda Raden Wijaya. Jelas Adipati Wiraraja. Perkenalkan, saya Mahisa Pawagal dan di sebelahku ini Paman Ki Kupuk, kata Mahisa Pawagal memperkenalkan diri kepada putra Arya Wiraraja. Terima kasih, nama saya Ken Akara. Saya sangat beruntung dapat berkenalan dengan Paman Mahisa Pawagal dan Pawan Ki Kupuk, kata Ken Kara, putra Arya Wiraraja dengan penuh bersemangat. Setelah itu Arya Wiraraja memperkenalkan kedua abdinya satu persatu dan diteruskan dengan membicarakan rencana keberangkatannya ke Tarik. Arya Wiraraja menyiapkan tenaga, bahan-bahan makanan, perlengkapan tani dan perang, kuda-kuda perkasa dan kapal-kapal besar untuk mengangkut semuanya. Tampaknya Tuan Arya Wiraraja telah menyiapkan semua kebutuhan jauh-jauh hari, kata Ki Kupuk menanggapi kesiapan Arya Wiraraja. Semua ini juga berkat doa Raden Wijaya. Karenanya 2 hari lagi kita berangkat ke Tarik. Hari ini aku ingin mengumpulkan orang-orang Madura di depan pendopo. Nanti Paman Mahisa Pawagal dan Ki Kupuk tahu seperti apa orang-orang Madura yang kubawa ke Tarik, jawab Arya Wiraraja. Beberapa saat kemudian orang-orang Madura yang mau dibawa ke Tarik telah berkumpul di depan pendopo. Mereka adalah laki-laki yang berumur setengah baya dan bertubuh kekar dan sehat. Mahisa Pawagal dan Ki Kupuk sangat kagum dan tak dapat membunyikan perasaannya. Tuan Arya Wiraraja, ada apa? Tidak salah melihat, kata Mahisa Pawagal penuh keheranan. Sementara itu Ki Kupuk menyambut, mereka berbadan tegap dan sehat-sehat. Apakah mereka akan ikut semua? Tentu Paman Kupuk, mereka berjumlah 620 orang. Mereka akan membawa perlengkapan yang dikuasainya. Mereka dapat melakukan berbagai macam pekerjaan, dari yang mulai bercocok tanam sampai dengan oleh kenuragaan layaknya prajurit. Oleh sebab itu kedatangan mereka pasti sangat bermanfaat dan tidak menjadi beban Raden Wijaya nantinya, kata Arya Wiraraja. 2 hari kemudian Arya Wiraraja meninggalkan Sumenep. 8 buah kapal digunakan untuk mengangkut orang-orang Madura yang akan membuka hutan Tarik. 2 kapal digunakan untuk mengangkut kuda dan 2 kapal lagi digunakan untuk mengangkut bahan-bahan makanan. Semuanya berjumlah 12 kapal. Kapal melaju beriringan sehingga dari jauh tampak seperti ular naga.
Perjalanan ke hutan tarik dilalui hanya 3 hari saja. Kedatangan rombongan Arya Wiraraja disambut oleh lembu sorak. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.